Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana liburannya? Wah, mesti mulai fresh ya. Ketemu lagi kita di hari Senin. Mbak Agi juga fresh loh kelihatannya ya. Walaupun sebenarnya Mbak Agi ini jangan tidak muncul di off air saja ya kalau hari Sabtu dan Ahad itu. Tapi tetap aja selalu yang namanya juga news junkie ya. Selalu nggak bisa lepas dari memantau berbagai perkembangan berita. Jadi pasti masih banyak stoknya ya Mbak dari Sabtu dan Ahad kemarin sampai sekarang ini ya Mbak Agi. Iya Mas Ersu, jadi kebetulan banyak kejadian yang terjadi ya pada akhir pekan kemarin dari mulai sejak hari Kamis, Jumat sampai dengan kemarin begitu tadi malam begitulah ya. Ya, ya, ya. Kalau tadi malam itu kan Pak Syahrul Yassin Limpo akhirnya setelah berapa hari? Setelah 5 hari ya, kemudian diterima Mhm. oleh Pak Jokowi gitu secara formal pamitan pada Pak Jokowi. Tapi justru yang menarik menurut saya kasusnya ini ya, kasus Pak Mhm. Syahrul Yassin Limpo ini jadi Pak Baliat ini Mbak ya, karena satu sisi dia ini sudah dicekal ini sekarang ya statusnya bukan hanya Pak Syahrul Yassin Limpo, dia istri, anak dan cucu itu dicekal gitu. Tapi sampai sekarang statusnya juga belum jelas apa jadi tersangka atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kalau sudah rumahnya digeledah gitu ya, kemudian Mhm. kemudian pasal sudah diterapkan dan ditetapkan kan ada 3 pasal ya waktu itu ya, ada pasal pemberatan, pasal gratifikasi dan juga pasal tindak pidana pencucian uang. Terus kemudian dicekal ya itu sebenarnya sudah jadi tersangka. Jadi pertanyaannya kenapa sampai sekarang belum diumumkan juga statusnya jadi tersangka? Yang mengumumkan malah Pak Mahfud MD begitu ya. Tapi hasil nguping kayak Pak Mahfud MD, nah, kayak kita juga kerjanya cuma nguping-nguping doang. Walaupun saya percaya kupingan Pak Mahfud MD itu apa akurat lah begitu ya. Nah, tapi di Mhm. satu sisi kan hari Sabtu juga kemarin ada perkembangan yang dramatis karena kasusnya pemeriksaan pemerasan terhadap Pak Syahrul Yassin Limpo itu kemudian masuk tahap penyidikan. Kan begitu Mbak ya? Dan tahap penyidikan dan bersama dengan itu Pak Syahrul Yassin Limpo juga mengajukan perlindungan apa ke LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya kira ini dalam kasus pemerasan dan Mhm. kelihatannya di sini kan biasanya kan kalau yang minta jadi justice bukan justice ya, minta perlindungan ini kan bukan bukan saksi dong ya Mbak, ini pelapor berarti ini ya Pak Sahrul ini ya gitu. Nah, jadi ini saya kira menarik. Ini kelihatannya Pak Sahrul ini sudah nothing tulus gitu berhadapan dengan Pak Pak Firly. Jadi sementara Pak Firly yang sekarang sekarang justru lagi gelagapan gitu ya karena mengantisipasi jangan sampai kasusnya berlanjut. Kalau Pak Sahrul kan sudah walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka udah mundur dari menteri ya Mbak ya, sudah mundur sebagai menteri, nama baiknya udah hancur-hancuran. Saya kira ini kalau di orang Jawa nyebutnya itu ada jurus ini tiji tibeh gitu ya. Mati siji mati kabeh gitu ya. Dan sebagai orang Bugis mungkin ini siri ya buat Pak Sarul ya. Kehormatan itu kan Pak Sarul mulai menyatakan kehormatan itu lebih tinggi dari pangkat dan jabatan. Jadi saya kira seru ini kasusnya Mbak. Kalau kita kita urai apalagi kebelakangan kelihatannya ada upaya-upaya dari Pak Firly untuk berkelit juga berkaitan dengan kronologis pertemuan. Saya paham ini maksudnya tentu kalau pemerasan itu kan sebenarnya delik aduan. Kalau Pak Sahrulnya bisa mencabut, ya nggak dilanjutkan begitu. Tapi kalau yang pertemuan itu kan pelanggaran terhadap Undang-Undang KPK pasal 65 junto pasal 36 gitu ya yang tidak boleh bertemu. Jadi walaupun nggak ada pemerasan nggak ada apapun tetap itu kena dan hukumannya berat 5 tahun Mbak. Jadi menurut saya ini menarik kalau kita perbincangkan Mbak. Iya ya, setuju Mas Ersu. Itu menjadi hal yang sangat menarik dan masih terus bergulir ya, karena ini Pak Firly sedang berusaha berkelit begitu untuk keluar dari permasalahan tersebut. Hmm. Kalaupun terjadi pertemuan, awalnya kan dia dalam jumpa persnya pekan lalu dia mengatakan bahwa dia selalu melakukan latihan bulu tangkis begitulah ya, itu sekitar 2 kali dalam sepekan dan kemudian itu tempatnya sangat terbuka sehingga akan terlihat kalau seandainya dia bertemu dengan siapa saja begitu. Dan dalam hal ini dia seperti menyiratkan begitu bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo pada acara di GOR tersebut pada saat dia melakukan bulu tangkis tersebut. Tapi toh kemudian beredar foto-foto begitu ya Mas Her. Sudah sekarang ini yang jadi masalahnya adalah kapan foto tersebut dibuat begitu kan. Nah, ini yang sepertinya akan dimainkan sebagai cara untuk berkelit begitu. Karena Pak dari kubu Pak Firly sepertinya masih saat ini berusaha untuk menekankan bahwa
pertemuan tersebut dengan Pak Sil tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2022, yang artinya itu sudah 1 tahun lebih yang lalu, dan pada saat itu belum ada permasalahan atau belum ada penyelidikan terhadap Hmm. Pak Sahrul, begitu kan. Nah, sementara dari pihak Pak Sahrul dan kemudian juga saksi-saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya kita tahu yang jelas adalah Pak Sahrul Yassin Ya, Limpo sendiri sebagai pelapor, begitu ya, dan kemudian juga Pak Muhammad Hatta begitu sebagai kalau tidak salah dia adalah Dirjen Alat dan Mesin dari salah satu direktur begitu ya di bawah Dirjen Kementerian Pertanian, dan kemudian juga Sekjen yaitu Pak Kasdi. Nah, artinya mereka ini melawan dari kesaksian dari Pak Firly. Sementara Pak Firly kesaksiannya saat ini adalah yang bersaksi adalah teman-teman bermain badmintonnya Mas Hersu, ya, yang ya, kita ya, ya. kenal sebagai mantan-mantan atlet bulu tangkis gitu. Jangan lupa yang diperiksa itu seperti keterangan dari Komisaris Besar Ade Sapri Simanjuntak, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, sudah ada 6 orang. Ya kan Mbak ya? Dan tadi kan ada Mbak sebutnya ada 3 orang tadi, dan ada 2 orang lagi yang sebelumnya malah sempat beredar lebih duluan, karena ada surat Ya, panggilannya dari Polda, ya. yakni ajudannya Panji Raharjo ya, Panji Utoyo, tempat Panji Raharjo, dan Heri ya, sopirnya Pak Sahrul Yassin Limpo. Dan 1 orang lagi yang menarik itu adalah ada namanya seorang polisi, Kombes Irwan Anwar. Apakah ini Irwan ini yang dimaksud adalah Irwan yang di dalam dokumen yang beredar sekitar 3 halaman itu, yang kronologi tadi yang Anda menyebutkan, karena kan disebutkan setidaknya dalam rentang Juni sampai Desember 2022 itu Pak Sahrul Yassin Limpo itu ada komunikasi dengan Pak Firly itu 3 kali itu ya Mbak ya, pada bulan Juni, pada bulan saya lupa yang kedua bulan apa ya? Oktober. Oktober, kemudian Desember. Yang Desember itu yang terjadi di lapangan bulu tangkis kan, itu yang disebutkan ya. Nah, ini menarik, apakah Irwan itu, karena Irwan yang pertama kali kalau nggak salah mengontak Pak Sahrul Yassin Limpo, dan kita belakangan tahu Irwan ini ternyata adalah keponakan, menantu keponakan ya istilahnya ya, karena istrinya ini nih finalis Putri Indonesia ini yang menikah dengan Kombes Irwan ini gitu. Jadi ini sangat menarik. Jadi saya kira buat Pak, seperti yang saya sebut tadi, buat Pak Sahrul nggak ada untungnya dia untuk kalau deal-dealan dengan Pak Firly. Kendati sampai sekarang belum dijadikan tersangka, tetap saja dia sudah rugi bandar nih, udah mundur dari dia menteri kan begitu ya. Dan saya kira gampang Mbak membuktikan itu. Memang betul kemudian foto-foto yang beredar memang itu tidak bertemu berdua. Ada setidaknya bertiga, ada yang pakai laki-laki yang pakai baju batik ini kan. Kemudian di situ juga dilihatkan ada permainan Pak Firly, sedang foto-fotonya kan Pak Firly sedang bermain bulu tangkis berpasangan. Jadi ada 4 orang di situ. Jadi sebenarnya memang itu pertemuannya rame-rame. Jadi cuma pertanyaan saya, kalau betul itu ya, sekali lagi ini kan praduga tak bersalah, kalau betul itu ngomongin soal transaksi duit gitu, nekat banget dia gitu, dan nggak malu-malu di depan banyak orang seperti itu kan gitu. Nah, kalau tadi dispute soal kapan foto itu diambil, saya kira sebenarnya itu soal sepele banget. Itu karena para ahli itu bisa melihat kapan diambilnya, itu metadatanya bisa dilihat tanggal berapa diambil, pakai kamera apa, pikselnya berapa, itu bisa kok, gampang banget itu sebenarnya dibuktikan. Jadi kalau polisi mau, itu kasusnya sebenarnya bukan kasus yang sulit. Jadi walaupun ada keterangan 1.000 orang pun yang menyaksikan pertemuan itu, tapi metadatanya nggak bisa bohong gitu Mbak Agi. Iya, jadi yang jelas sih saksi yang paling berat itu adalah kesaksian dari Pak Irwan Anwar begitu ya, Ya. Kapolrestabes Semarang begitu posisinya saat ini. Dan Pak Irwan Anwar ini, Kombes Irwan Anwar ini sudah diperiksa pada tahap penyelidikan yang lalu, dan kabarnya akan diperiksa kembali pada tahap penyidikan saat ini, karena kan sudah ditingkatkan levelnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kemudian kalau berdasarkan urutan begitu Mas Hersu, yang kesaksian yang sudah diberikan kepada Polda Metro Jaya, yaitu terjadi 3 kali penyerahan, yaitu pada
pada bulan Juni tahun 2022 begitu, penyerahan uang maksudnya dari pihak Pak Sahrul kepada pihak Pak Firly. Dan kemudian penyerahan yang kedua pada bulan Oktober 2022. Dan ini melibatkan dari Kombes Irwan Anwar tersebut sebagai perantara dari penyerahan kepada Pak Firly begitu ya. Dan ini uangnya adalah uang tunai kabarnya dalam pecahan Singapura dolar. Dan kemudian penyerahan terakhir yaitu pada bulan Desember itu tadi pada saat pertemuan di GOR bulu tangkis di mana Sawah Besar ya kalau tidak salah itu Mas Hersu ya, di Tangki lah, GOR Tangki disebutnya itu. Dan kemudian itu diserahkannya adalah dari ajudan Pak Sahrul kepada ajudan Pak Firly. Makanya kemarin pada saat dia melakukan jumpa pers itu dia sebutkan nama ajudannya adalah Kevin, ajudan saya cuma satu dan dia tidak menerima apapun kan begitu katanya. Nah, inilah yang kemudian sekarang Mas Hersu sebut sebagai dispute tadi. Kalau seandainya ternyata memang pertemuan tersebut begitu ya dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022 seperti yang dikatakan saat ini yang berbicara itu adalah seperti Edi Hartono. Terus kemudian ini adalah atlet bulu tangkis, mantan atlet bulu tangkis nih Mas Hertu, Edi Hartono, dan kemudian juga Haryanto Arbi. Nah ini sebenarnya 3 bersaudara nih, ada Edi Hartono, Haryanto Arbi, dan Hastomo Arbi. Mungkin pemirsa Off the Record itu sangat mengenal gitu ya sebagai pemain bulu tangkis di masanya. Mereka ini adalah legend-legend. Mereka ini adalah teman bermain dari Pak Firly, yang sampai saat ini mereka kepada media menyatakan bahwa tidak benar pertemuan di mana Pak Sahrul Yassin Limpo itu datang ke GOR itu pada bulan Desember 2022. Mereka serempak mengatakan bahwa itu pertemuan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Dan ada satu lagi pemain Trikus Haryanto. Ya, Trikus Haryanto juga ada di situ begitu. Nah, itu kemudian dia menyatakan bahwa pertemuannya hanya berlangsung sekitar 10 sampai 20 menit. Tapi ada juga kesaksian lain yang diberikan kepada Polda Metro, ada seorang saksi, entah siapa itu namanya, Mas Hersu tidak disebutkan, itu bahwa pertemuan itu berlangsung sampai 2 jam begitu. Juga ada kesaksian dari penjaga GOR bulu tangkis tersebut begitu. Dan kemudian yang lebih detail lagi itu dikatakan oleh Edi Hartono, yaitu yang dia mengatakan bahwa saya mendengarkan apa yang dipercakapkan karena saya nguping, dia mengatakan demikian. Jadi ini pria yang pakai baju batik itu, yang orang ketiga itu Edi Hartono itu ya Mbak ya? Saya kurang jelas ya, apakah itu Edi Hartono atau bukan, karena mungkin bukan Edi Hartono itu Mas Hersu, karena Edi Hartono posisinya dia ikut bermain bulu tangkis begitu bersama. Oke. Karena kan menurut pembelaan mereka ini foto sebenarnya rame-rame tapi di cropping begitu ya. Betul. Jadi foto rame-rame itu maksudnya adalah disaksikan rame-rame, saya rasa demikian kan. Disaksikan oleh banyak orang begitu. Dan kemudian menurut Edi Hartono ini bahwa dia mendengarkan antara lain itu adalah mempercakapkan soal minyak goreng begitu. Jadi tentang minyak goreng, bahwa minyak goreng langka dan sebagainya. Dan kemudian dari Pak Firly sendiri kemarin kepada media dia mengatakan bahwa dia terkejut begitu ya, kurang lebih demikian, bahwa Pak Sil itu datang ke lokasi tempat dia bermain bulu tangkis karena paginya baru saja terjadi pertemuan tapi mungkin pertemuannya adalah lewat Zoom begitu ya, lewat lewat media visual begitu. Pertemuan itu mempercakapkan soal hortikultura begitu, tentang hortikultura Indonesia, bagaimana soal ekspor apa dan sebagainya, yang itu juga diikuti oleh petinggi dari kementerian lain gitu. Nah, saya juga tidak tahu kenapa percakapan soal hortikultura di Kementan ini juga diikuti oleh seorang ketua KPK begitu ya. Dan kemudian malamnya Pak Sil itu datang ke lokasi tersebut begitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya sendiri juga Mas Hersu, kalau seandainya Pak Firly tidak begitu dekat dengan Pak Sahrul Yassin Limpo ini, bagaimana Pak Sahrul ini bisa mengetahui jadwal bermain dari Pak Firly begitu kan? Ini artinya datang ke lokasi karena dia mengetahui persis pada hari apa dan kemudian jam berapa yang bersangkutan ada di lokasi, sehingga dia bisa datang menemui begitu di lokasi tersebut begitu. Ini kan sesuatu yang unik juga begitu. Kenapa? Dan kemudian juga ada pihak yang memotret gitu kan. Memotretnya tidak hanya sekali, itu ada setidaknya dari 2 angle. Dan kemudian sesudah itu sesuatu yang rutin, yaitu permainan antara Pak Firly dengan teman-temannya, di mana di situ ada Trikus, kemudian di situ ada
Haryanto Arbi, kemudian di situ juga ada Edi Hartono, begitu juga dipotret permainan tersebut gitu begitu. Jadi bahkan sekarang ini ada semacam isu Mas Ersu bahwa ada video pertemuan itu juga begitu. Untuk apa video pertemuan itu juga di apa namanya dibuatkan begitu. Kalau dalam hal ini kalau seandainya yang membuat itu adalah pihak dari Pak Sil, dari Pak Sahrul, artinya bahwa dia ingin mendokumentasikan sesuatu yang sebagai antisipasi kalau di kemudian hari deal-deal yang terjadi di pemerasan tersebut itu tidak dipenuhi oleh pihak Pak Firly. Kalau saya melihatnya sih demikian, sehingga pihak dia membuat semacam dokumentasi semacam itu. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sampai saat ini dari pihak KPK belum mengeluarkan pernyataan secara resmi di mana Pak Sahrul Yassin Limpo ini ditetapkan sebagai tersangka. Padahal penggeledahan sudah dilakukan di rumah dinas, itu juga di rumah pribadi dan sebagainya, dan penyitaan-penyitaan sudah dilakukan. Tapi kalau yang berhembus di media, Mas Irsu, bahkan ada teman media juga yang sudah melihat surat penetapan tersangka, itu sebetulnya sudah dilakukan pada tanggal penetapannya pada tanggal 26 September 2023 ini. Itu sebagai alas kenapa itulah kemudian dilakukan penggeledahan dan lain-lain. Ya memang, ya kalau makanya saya persoalkan kalau dasarnya apa penggeledahan itu, kalau kemudian dia belum ada jadi tersangka, penggeledahan itu sebenarnya ya sudah jadinya tersangka gitu loh. Ya. Dan kemudian aneh, kenapa Pak Firly ini menahan penetapan tersangka ini untuk diumumkan. Dan kalau melihat kronologis sebelumnya, saya melihat juga investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Tempo, begitu Mas Hersu. Bahkan untuk naiknya dari kemudian dilanjutkannya penyelidikan terhadap Pak Sil ini itu juga dilakukan ketika Pak Firly itu tengah tidak berada di Indonesia, yaitu berada di Korea. Itu ditandatangani oleh wakil pimpinan KPK supaya ini dilanjutkan begitu. Jadi memang mungkin kalau seandainya memang pemerasan itu terjadi, terus kemudian pemberian uang itu dari Pak Sil kepada Pak Firly itu memang terjadi, ya mungkin dalam rangka bahwa ini tidak akan dilanjutkan lagi begitu, atau pemeriksaan ini akan kemudian akan berlalu begitu saja begitu. Tapi ternyata kan dari pihak bawahan, dari pihak penyelidik dan sebagainya itu tetap menginginkan ini dilakukan, Mas Ersu, karena sebenarnya pemeriksaan ini kan sudah dimulai dari sejak bulan Januari 2023. Tapi sepertinya menggantung begitu. Sempat Pak Sil ini diperiksa pada bulan Juni tapi kemudian berhenti lagi begitu. Jadi Ya, peran dari Pak Firly ini, kenapa dia menunda-nunda inilah yang dipertanyakan gitu. Sementara kalau dari Pak Sahrul Yassin Limpo, dia sepertinya sudah pasrah bahwa pemerasan apa dan sebagainya atau sogokan gitu ya dari bawahan, dari eselon 1, 2 dan 3 begitu kepada dia begitu lewat orang-orangnya seperti Pak Muhammad Hatta dan sebagainya itu terungkap, dia sepertinya sudah pasrah karena memang itu sudah diketahui, sudah terkuat begitu. iya. Ya memang. Jadi kalau kita lihat agak aneh karena kan Pak Sahrul Yassin Limpo ini pernah juga sudah diperiksa pada bulan Juni ya. Pertama sebenarnya Pak Firly Pak Sahrul Yassin Limpo waktu itu juga masih di India ya kalau nggak salah waktu di periksa itu ya, kemudian molor, dia minta mundur tanggal 27, tapi kan kemudian akhirnya diperiksa tanggal 19, dan pada waktu itu 19 Juni maksudnya itu ya, pada waktu itu juga teman-teman media juga sudah menyebut bahwa Sahrul Yassin Limpo itu jadi tersangka sebenarnya pada bulan Juni itu sudah disebut sebagai tersangka, tapi tidak muncul juga pernyataan itu dari KPK, dan kemudian kasusnya kan seperti kayak berhenti gitu antara bulan Juni, betul. Kemudian baru muncul lagi penggeledahan sekarang, dan bersamaan itu kan kita tahu berlangsung proses politik ya, bagaimana pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh yang sudah lama gak ketemu akhirnya ketemu dan sebagainya. Jadi memang ini nuansa politiknya tanpa menafikan adanya kasus korupsi gitu, itu kan dijadikan semacam tawar menawar di situ gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini saya kira buat yang seperti saya sebut tadi nggak ada gunanya buat Pak Sahrul Yassin Limpo tawar menawar lagi dengan Pak Firly, karena kan sudah, kalau toh dia belum disebutkan sebagai tersangka pun rumahnya sudah digeledah, dia sudah mundur yang lebih parah dari jadi menteri gitu. Jadi makanya saya sih menduga ini kalau betul ya ini mestinya kita menggunakan istilah itu kalau terjadi transaksi uang tadi itu sampai dan Pak Sahrul Yassin Limpo saya kira terlalu beresiko kalau dia
berani melaporkan ke Polda dan kemudian tidak punya bukti-bukti gitu. Mhm. Dan kemudian saya kira kalau laporan itu tidak cukup kuat, Polda juga tidak mungkin meneruskan kasusnya penyelidikan. Kan biasanya Polda begitu, kalau ada laporan atau pengaduan masyarakat diperiksa, kemudian dilakukan penyelidikan, dan kalau kemudian tidak cukup kuat kasusnya kan dihentikan, kan begitu. Tapi sekarang kan Polda melanjutkan kasusnya ke penyidikan, dan penyidikan itu artinya sudah ada tersangka. Jelas satu kasus pemerasan, yang kedua kemarin seperti saya tadi sebut dikatakan oleh Kombes Ade Safri Simanjuntak itu bahwa foto yang beredar itu, foto pertemuan antara Firly itu jadi juga bahan untuk penyidikan, karena itu tadi dia menggunakan pasal 65 dan 4 Junto 36 Undang-Undang KUHP, yang tidak boleh seorang penyidik atau apalagi pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang berperkara. Tapi kan kasus seperti ini bukan pertama kali buat Pak Firly gitu ya. Waktu dulu Pak Firly itu menjadi Deputi Penindakan kan juga pernah heboh nih kasus ini ya, tahun 2019 itu Mbak. Itu pertemuan dengan Tuan Guru Bajang, ini Gubernur NTB pada waktu itu, yang di waktu itu diselidiki dalam kasus dugaan korupsi Newmont. Tapi kasusnya saya nggak tahu berlanjut seperti apa, saya lupa itu kasusnya. Tapi saya ingat betul bahwa Pak Firly waktu itu juga dibawa ke Komisi Etik karena melakukan pertemuan dengan orang yang sedang berperkara atau terkait dengan perkara di KPK gitu loh. Iya, memang alasannya pada waktu dia bertemu dengan Tuanku Guru Bajang gitu ya, sekarang ada di Perindo ya, Ya, dan dia mengatakan bahwa itu pertemuan sengaja tidak ya. direncanakan begitu kan, karena memang terjadi pada saat yang bersamaan di sebuah acara begitu. Lapangan tenis, acara di lapangan tenis juga Mbak. Jadi senangannya Iya. memang olahragawan ini Pak Firly ini kelihatan. Iya, dan kemudian juga masih ada berbagai apa ya, perbuatan begitulah dari Pak Firly yang sepertinya memang tidak etis untuk dilakukan. Begitu juga soal ada gratifikasi semacam itu ya, atau diskon lah begitu dari ketika dia menyewa Helikopter ya. helikopter ke Batu Raja ketika dia ada sebuah ada sebuah acara dan kemudian menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman dengan menyewa helikopter itu tadi, dan kemudian juga helikopternya disewa sampai ke Jakarta dan kemudian nilainya itu tidak sesuai, kan seharusnya itu tidak boleh juga. Tapi ya dalam hal ini yang banyak disoroti juga peran dari Dewas nih Mas Hersu. Banyak sekali yang menginginkan Dewas itu dibubarkan. Jadi Benar-benar. Dewas ini, iya, Dewas ini menjadi dewan was-was gitu ya. Jadi Ya, setiap ada perkara yang ini kok malah nggak tuntas, malah seperti yang ditutupi begitu. ya. Seperti perkara dari Lili Pintauli begitu juga ketika sudah di Dewas, begitu padahal sudah jelas begitu gratifikasinya ya ketika dia melihat apa waktu itu MotoGP Mandalika, sirkuit Mandalika. Mandalika, betul, dan kemudian ya sudah dia mengundurkan diri, ya sudah selesai begitu. Tidak ada dampaknya sama sekali lah. Punishment apa tidak ada begitu Mas Hersu. Jadi ini Ya, memang apakah pola yang sama juga akan terjadi? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Kemudian betul. kalau istilahnya di kepolisian di 8-6 kan, begitu, apakah itu yang akan terjadi? Ini saya kira menarik untuk kita cermati, dan ini akan cepat menurut saya prosesnya ini, Ya. karena tarik menariknya, karena saya kira dari sisi Pak Syahrul Yassin Limpo dan Nasdem pasti akan kenceng terus gitu ya, karena buat mereka udah nothing tulus kan sekarang ini ya. Iya, iya, betul sekali. Apalagi salah satu saksinya adalah Kombes Irwan Anwar itu tadi, orang dalam dari kepolisian sendiri. Dan Dan dia juga keponakan juga, iya, menantu Pak Syahrul. suami suami dari keponakan Pak Syahrul Yassin Limpo. Nah, ini yang menjadi menarik adalah karena MK sudah memutuskan beberapa waktu lalu untuk memperpanjang, kita tahu lah nuansa politis ya, untuk memperpanjang masa jabatan dari para pimpinan KPK ini dari Yes. 4 tahun menjadi 5 tahun. Indikasinya adalah dalam rangka supaya mereka menjabat sampai selesainya pemilu Ya, 2024 ya. gitu kan. Tapi ternyata kesandung lagi masalah ini yang Iya, artinya iya. dan Jangan lupa sih, pokoknya ini kasus ini banyak nuansa politiknya ya, baik dari sisi uh, Pak Syahrul Yassin Limpo jelas karena pasti dikait-kaitkan dengan posisi Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Sementara dari sisi Pak Firly tadi itu kaitannya dengan pengamanan pemilu, karena diperpanjang itu karena dia untuk punya tugas khusus lah padanya. Masa iya kemudian dia harus diaborsi gitu sebelum pemilu selesai. Nah, ini yang mesti saya kira kita kawal terus gitu ya, Mbak, kasus ini Mbak ya. iya, Oke. iya. Ya, kita pindah ke topik yang lain nih, Mbak Agia. Kalau Anda prefer yang mana nih? Topik yang mana yang rame juga?
Yang menarik juga ini adalah soal ini Mas Ersu, kemarin kan ada pertemuan akbar itu ya, yang Caimin yang ada di Malang. Ini cukup Hmm. viral Mas Ersu, karena kali ini Caimin dalam acaranya Jalan Sehat sebetulnya ya, dan kemudian menjadi pertemuan akbar dengan para pendukungnya, dengan para relawannya begitu. Jalan Tapi santai kalau mereka menyebutnya ini. Ya. iya, iya, iya. Dan kemudian kali ini tidak bersama dengan Anies, begitu kan? Jadi hanya Caimin saja. Tapi tetap yang datang itu kalau menurut media-media yang meliput di sana secara langsung, gitu, begitu juga dengan media dari kita, teman-teman kita, begitu Mas Ersu, itu menyatakan bahwa ada ratusan ribu yang mengikuti acara tersebut. Ini cukup cukup mengejutkan karena Caimin tidak datang bersama Anies, gitu ya. Hmm. Jadi ini Udah kalau berani lah Cak Imin ya. Tapi mungkin pertimbangannya karena Jawa Timur mungkin ya Mbak, atau ya, seperti bisa Malang. jadi. Malang saya kira bukan basisnya PKB juga ya. Di situ malah PDI ya kalau Ya, Malang. PDIP. Jadi Malang ini adalah kandang bantengnya Jawa Timur lah, bisa dikatakan demikian, karena ada 14 kursi kalau tidak salah di sana ya, untuk di Malangnya sendiri. Dan saya baca begitu dari PDIP sendiri juga ingin menambah kursi di sana untuk targetnya menjadi 16 kursi, karena dia pernah mendapatkan 16 kursi dulu sekitar tahun 99. Nah, ini kita kembali kepada acara tersebut. Caimin pada wawancaranya dia mengatakan bahwa setelah dia tadinya, kalau saya lihat narasi dari Caimin untuk ngomong perubahan itu agak terbata-bata Mas Ersu. Hmm. Biasanya dia Masih. masih Hmm. iya, Masih masih kagok agak-agak lidahnya. ya, masih kaku lidahnya begitu kan, setelah dia dari koalisi Pak Prabowo pindah ke koalisi perubahan. Tapi saya lihat kemarin dia dengan lancar dia mengatakan bahwa saya sudah datang ke pelosok-pelosok, ke para kiai, ke santri-santri apa dan sebagainya, ke masyarakat luas gitu, dan mereka semua menginginkan perubahan. Jadi memang ini adalah narasinya adalah narasi perubahan. Yang saya rasa dia ngomong perubahan sekarang sudah mulai lancar begitu. Dan apa yang terjadi di Malang, pecah di Malang ini memang cukup-cukup mengejutkan juga Mas Hersu. Selain karena di kandang banteng, yaitu tadi karena Caimin datang sendiri tidak bersama Anies. Walaupun di tengah-tengah acara dia sempat melakukan video call begitu ya dengan Anies, yang pada saat yang bersamaan juga melakukan jalan sehat di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat begitu. Ya, oke. Ya, jadi ini memang bisa jadi indikator ya, karena memang sekarang ini pertempurannya itu di Jawa Timur ya. Saya kira ini battlegroundnya di Jawa Timur, dan itu memang dengan bergabungnya Caimin ke mana ke Anies Baswedan itu membuat peta jadi berubah. Kalau di Gerindra itu kan tadinya seperti orang dia dianggap nggak dibutuhkan lah gitu ya PKB itu, tapi begitu Caimin hengkang ternyata mereka kelabakan juga gitu ya. Jadi memang di Pak Prabowo itu PKB itu dibutuhkan mesin politiknya, bukan Caiminnya begitu ya. Ya, Ya. tapi ini sekaligus menjawab Mas Ersu, karena dari beberapa lembaga survei itu hasil surveinya setelah Caimin itu bergabung bersama Anies, malah justru elektabilitas Anies ini kan menurun di Jawa Timur, bahkan ada yang memperlihatkan angka sekitar 4% begitu Anda penurunan. Dan percaya itu? ya, iya, makanya ini kan sebagai jawaban apa yang Hmm. dilakukan oleh Caimin begitu, itu Oh adalah iya sebagai iya, enggak, jawaban maksud dari saya itu. poin saya adalah bahwa ternyata Gerindra itu membutuhkan PKB-nya, tapi bukan Caiminnya begitu loh. Dan karena itu kan sekarang ini rame nih, baik kubu Ganjar maupun kubunya Pak Prabowo kan berusaha untuk mencari tokoh dari NU NU. juga, dan yang diperebutkan itu ya Khofifah diperebutkan dua kubu, baik oleh Pak Prabowo maupun maupun Pak Ganjar, sorry, bukan Pak Ganjar ya, Ibu Megawati gitu. Nah, tetapi kalau di kubunya Megawati ini plus Mahfud gitu kan, digadang-gadangkan begitu. Ya, Jadi betul. ini menarik kalau kemudian akhirnya tiga-tiganya tokoh NU yang dipilih kan. Iya, iya, menjadi menarik sekali. Dan sekarang narasi yang berkembang di netizen, di media sosial itu adalah bagaimana hasil dari lembaga survei itu berhadapan dengan kenyataan di lapangan.
begitu Mas Hestu. Dan kemudian kalau dari pengamatan saya pribadi, itu bagaimana lembaga survei ini juga berhadapan-hadapan dengan polling loh Mas Hestu. Dengan polling langsung yang dilakukan oleh berbagai media. Jadi media ini sekarang sangat-sangat masif melakukan polling. Jadi saya lihat misalnya adalah Tribun News gitu ya, Tribun News Official itu yang secara keseluruhan. Belum lagi Tribun Jakarta, kemudian Tribun Pontianak, yang jaringan Tribun itu sering melakukan semacam polling seperti itu, dan kemudian di hampir semua polling itu suara Anies itu sangat tinggi. Saya juga heran apakah pembaca atau penonton Tribun misalnya seperti di YouTube atau untuk pembacanya itu memang dari kelompok kanan begitu ya, dan Ya. dan kemudian juga apalagi Metro TV. Kalau Metro TV kita tahu karena memang dia pengusung, mungkin sekarang penonton Metro TV baik YouTube maupun televisinya itu adalah mungkin sudah berubah dari yang sebelumnya begitu. Tapi memang dari berbagai hasil polling yang dilakukan oleh artis pun misalnya seperti Iwan Fals itu juga mengunggulkan Anies dengan selisih yang sangat Ya, besar ya, dari ya. Prabowo dan Ganjar. Meskipun kita mesti ini kalau ngomong secara edukasi ya, mesti yang secara benar Hmm. gitu ya. Kan antara survei dengan Hmm. polling itu berbeda ya. Ya, Kalau survei itu kan metodologinya ketat harusnya ini ya gitu. ya, Sementara kalau standarnya. polling ini kan lebih kayak apa ya, itu self assessment gitu ya. Orang siapa aja boleh masuk ke situ, dan saya kira saya nggak tahu apakah mereka kemudian membatasi ada satu orang bisa memberikan suara lebih dari satu, kita nggak tahu ya. Nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang bisa, ada yang tidak bisa ya. Jadi kita Iya, nggak tahu. tapi yang saya sebutkan tadi, kita harus menggunakan perangkat yang berbeda dan kita Oke. baru bisa begitu. Ya, ya. Jadi artinya saya menggunakan laptop dan saya menggunakan handphone kan bisa dua-duanya begitu Bisa. ya. Jadi maksud Mhm. saya begini, poinnya juga jangan terlalu euforia juga lihat polling. Nah, karena itu juga belum belum tentu menggambarkan masyarakat kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kan tidak melibatkan semua orang gitu. Tetapi juga jangan terlalu percaya dengan lembaga survei, karena kita tahu lembaga survei ini kan bagaimanapun juga ya, mereka ini adalah di-hire oleh tim pemenangan kan begitu. Jadi saya kira ini penting kita untuk menjelaskan yang masih sehat pikirannya, memberikan secara anunya ya, proporsional dan akal sehat gitu ya. Karena saya lihat kemudian bantah-bantahan, ini gimana ini surveinya begini kok pollingnya begini, ya dua hal yang berbeda gitu. Tetapi dua-duanya kalau kemudian itu diadu ya nggak akan ketemu juga, karena yang satu surveinya itu memang survei yang dibayar, sementara yang polling ya polling itu metodologinya nggak seketat survei gitu loh Mbak. Iya, betul sekali. Dan ini polling kita tidak boleh melihat hanya dari satu media. Ya. Misalnya seperti polling yang dilakukan oleh Kumparan, tentu hasilnya berbeda. Hmm. Karena pembaca Kumparan itu sedikit banyak itu banyak yang kanan juga. Beda dengan polling yang dilakukan misalnya oleh Detik. Detik itu lebih banyak Jokower yang ada di situ begitu Mas Hirsu. Jadi pendukung Pak Jokowi, pendukung dari Ganjar itu banyak bercokol di situ pembaca-pembacanya. Dan kemudian kalau Tribun saya rasa lebih menyebar, tapi sebetulnya karena ini jaringan dari Kompas itu lebih condong kepada hampir sama dengan penonton atau pembaca Kompas. Bahkan polling yang saya simpan begitu ya linknya dari Kompas TV pun itu juga memenangkan kelompok Anies. Jadi saya jadi heran. Padahal kalau seandainya untuk bantah-bantahan di kolom komen itu dari kelompok Anies katakanlah demikian itu sangat kalah begitu. Jadi lebih kepada yang bersuara begitu ya, yang memberikan komentar itu lebih banyak adalah pendukung Ganjar. Jadi Ya, ini fenomena yang kita tahu sendiri juga Kompas lebih banyak mungkin selama ini kita melihat juga tidak netral begitu ya, ya, lebih ya. lebih Nah, banyak kepada Ganjar, lebih lebih ya. menuju ke sana atau tepatnya adalah kepada Pak Jokowi begitu. Ya, satu lagi sebenarnya yang orang sering digunakan klaim itu selain survei, polling itu Google Trend. Itu kan juga Hmm, banyak ya. digunakan itu kan. Kemudian saya juga mesti mengingatkan, nggak boleh juga Google Trend itu dijadikan dasar bahwa yang akan menang itu orang yang paling banyak dicari, belum tentu gitu ya. Karena Google Trend itu adalah menggambarkan keingintahuan publik terhadap sebuah berita. Dan biasanya berita yang kontroversial itu pasti akan paling banyak dicari orang gitu loh ya. Jadi Ya, ya, ya. Kalau Google Trend ini memang lebih banyak menangnya Anies gitu ya. ya. Ya, menangnya Anies karena apa? Google Trend ini seringkali dicari itu di Twitter. Dan untuk Twitter kita melihat pangsa pasarnya Twitter itu adalah mereka yang berpendidikan. Jadi kalau kita melihat presentasinya untuk yang SMA dan kemudian yang educated, pokoknya yang mereka mengenyam perguruan tinggi itu mereka adalah para pemain Twitter. Dan memang untuk Anies itu lebih ke situ.
Nah, sementara kita tahu untuk pemilih Ganjar atau dalam hal ini adalah Pak Jokowi itu adalah mereka yang berpendidikan menengah ke bawah gitu, middle low Ya, gitu, ya. Mas Versu. Kita Jadi kita mereka mesti tidak main Twitter gitu. ya. Dan kita mesti ingatkan pada pendukung Anies jangan euforia dulu karena mayoritas pemilih kita itu di kelas bawah yang tidak literasinya tidak cukup bagus, itu PR besarnya begitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau teman-teman mau main-main yang satu, yang tapi yang saya kira kalau soal polling itu ya untuk fun, itu senang-senangan lah, silahkan aja. Tapi yang nggak boleh dilakukan itu sebenarnya survei ya, karena survei itu kan jelas ketat ya, ada metodologi ilmiahnya, dan bahkan mereka juga punya asosiasinya gitu. Harusnya kan mereka juga terlibat dalam kode etik, sama seperti halnya kita di media kan begitu ya, ada kode etiknya dalam soal soal bagaimana memperlakukan hasil survei ini. Yang di Indonesia saya kira udah acak adut, karena ternyata para pejabatnya itu mulai dari Pak Jokowi sampai yang lain itu semua sampai ke bawah juga sangat percaya pada hasil survei gitu ya. Salah satunya contoh ada tingkat kepuasan terhadap pemerintahan ini, itu yang selalu jadi dasar justifikasi dari pemerintahan ini untuk memberikan bahwa oh mereka itu legitimate kok begitu. Pak saya lihat Pak Mahfud MD menggunakan data itu, Pak Prabowo juga seperti itu, Sandiaga Uno juga menggunakan itu, karena dia berdasarkan survei kan orang katanya mayoritas lebih pro dengan kepuasan tinggi terhadap Pak Jokowi, itu artinya orang pro kelanjutan. Saya kira yang begini-begini ini nanti kita bisa kalau kita tidak kritis kita bisa salah ya, menuntun ke jalan yang salah, dan bahaya loh seperti itu kan begitu ya. Iya, dan itu ada penjelasan ilmiahnya saya kira. Itu terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang lulusan SD itu masih sekitar 39 sampai 40%. Itu data terakhir masih seperti itu. Jadi artinya masih tinggi sekali. Itu kalau seandainya dikonversikan kepada jumlah penduduk itu 60 juta lebih begitu Mas Hersu. Ya, ya. Jadi ini dan itu ditambah itu adalah pemilih dari Pak Jokowi begitu kan, dan itu adalah hasil survei juga bahwa pemilih dari Pak Jokowi adalah middle low Yes. dalam hal pendidikan. Dan kemudian lagi itu survei dilakukan ketika Pak Jokowi selesai memberikan BLT. Bayangkan BLT kepada 21 juta kakak. Katakanlah per kakak itu ada sekitar 4 sampai 5 orang. Artinya 21 juta mungkin mendekati 100 juta orang yang diberikan bantuan langsung tunai. Dan bulan November nanti akan ada BLT lagi digelontorkan lagi, dan sesudah itu saya yakin akan ada survei soal tingkat kepuasan itu tadi. Jadi Ya. orang-orang yang disurvei ini sesudah dia menerima BLT tentu saja dia akan merasa bersyukur begitu karena pemerintahan Pak Jokowi itu memperhatikan mereka, Ya. dan mereka tidak, ini kan adalah orang-orang yang tidak begitu memiliki akses internet yang baik. Mereka juga setiap harinya bergumul dengan kesedihan, dengan kemiskinan apa dan sebagainya, dengan hidupnya begitu Mas Hersu, sehingga dia mungkin tidak sempat untuk membaca berita dan tidak tahu kenyataan yang terjadi Ya, gitu. ya, ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat sebenarnya yang mau maju Pilpres bukannya Prabowo, Ganjar atau Anies, tapi Pak Jokowi. Karena yang siap ini saat selalu keliling bertemu dengan rakyat, bertemu konstituen begitu itu Pak Jokowi. Kalau hari-hari kerja dia bertemu dengan warga biasa dalam kunjungan-kunjungan, selalu kan kunjungan dimanapun Pak Jokowi melakukan itu. Kalau hari libur sekarang polanya Sabtu dan Ahad ketemu dengan para relawan, kan gitu polanya Pak Jokowi ya, mobilisasi relawan. Jadi saya sih nganggap bahwa Pilpres kali ini ada 4 kandidat ya, bukan bukan 3 kandidat ya. Kandidat utamanya tetap Pak Jokowi, terus kemudian ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, dan baru ada Anies Baswedan itu lagi. Iya, Oke. apalagi pekan depan ini ya, itu akan ada pertemuan Projo, begitu kan Mas Hersu, yang Ya, oh kabarnya iya mereka iya 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 anu ya, melakukan, apa sih? ya, Mukernas ya mereka. Rakernas atau Mukernas gitu. Rakernas. Mereka Rakernas. melakukan Rakernas pada tanggal 14 sampai 15 Oktober, dan ini sangat mepet ke tanggal 19 Oktober di mana masuk ke dalam jadwal pendaftaran untuk Capres dan Cawapres. Di situ akan ditentukan kira-kira Pak Jokowi ini apakah tetap ada di dua kaki ataukah memilih salah satu. Kita lihat pilihan dari apakah Projo ini juga akan memilih dua-duanya ataukah hanya kepada satu capres gitu. Ya, dan semakin menguat desakan dari relawannya Pak Jokowi untuk memasangkan Pak Prabowo dan Gibran. Kan begitu ya, kalau kita baca ada Projo Jawa Timur, kemudian kemarin apa? Sama Satuan Satuan Ulama Jokowi atau apa? Saya lupa itu Iya, juga iya, iya. itu. Nah, tapi sampai sekarang ternyata Mahkamah Konstitusi juga belum segera memutuskan itu. Harusnya menurut saya kalau memang mau diputuskan ya dalam dalam pekan-pekan ini ya harus itu sudah putus, karena pekan depan tuh udah mulai masuk
ke pendaftaran ya. Tanggal 19 ya mulainya ya. Hari apa itu ya Pak pendaftaran Ya, 19? tanggal tanggal apa? Hari Ya, kerja tanggal apa hari apa ya Mas Irsu? Saya juga kurang kalau tahu tuh Sabtu itu Sabtu tanggal 14, 15 itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis. Saya kira Kamis itu mulai Kamis tanggal pekan ya. depan. Jadi sekarang kan sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Tanggal 9. Ya, 10 hari lagi dari sekarang itu udah dimulai buka pendaftaran. Jadi saya kira sekarang ini memang betul-betul ini kayak kalau permainan bola ini injury time lah gitu untuk menentukan pasangan dari Pak Prabowo maupun Ganjar Pranowo gitu Pak Agi. Ya. Iya, 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 betul sekali Mas Ersu. Dan kita lihat ya, mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada deklarasi, begitu kan kabarnya Yes. juga Pak Prabowo mengatakan bahwa sebetulnya sudah fix gitu, tapi sepertinya Pak Prabowo yang katanya sudah 7 kali melamar Gibran, gitu kan masih berharap-harap menunggu begitu supaya MK ini segera memberikan putusan gitu. Dan spanduk Gibran Cawapres itu sudah ada di seluruh Indonesia, ada di Labuan Ya. Bajo, ada di Lampung, ada di Jawa Tengah, ada di mana-mana. Dan kalau seandainya dengan spanduk yang masif tersebut begitu ya, ada yang Gibran saja sebagai cawapres atau ada berdampingan dengan Prabowo begitu posisi Ya. dari spanduknya. Kalau ada gerakan seperti itu artinya ada yang membiayai juga. Yes. Oke, pagi ya kita lanjutkan lagi perbincangan itu esok ya. Ini udah cukup panjang dua topik saja. Selamat menikmati awal pekan ini. Tetap semangat karena masih ada perjalanan sampai hari Jumat setidaknya buat Anda yang masih kerja kantoran ya dari Monday to Friday. Oke, kita pamit ya Mbak Agi. Saya Hasbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0% Wassalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.